Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, apa kabar di kesempatan ini? Tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kembali program Bincang Sehat hadir kembali dan tentunya mudah-mudahan insya Allah kita akan membahas mengenai hal dan tentunya mudah-mudahan juga kita tercerahkan dari apa yang kita bahas. Nah, insya Allah bersama Dr. Rafki Yanwar yang sudah terhubung, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan pemirsa Salam TV. Iya, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Ini lagi di luar nih, izin ya. Masya Allah. Siap, Dok. Insya Allah aman, insya Allah. Nah, baik sahabat semua, di kesempatan ini dan kami ucapkan juga terima kasih kepada klinik Nur Syifa yang ada di Jalan Tuasan ya di Kecamatan Tembung, Medan yang telah mensupport program Bincang Sehat ini. Dan insya Allah kita akan membahas di kesempatan ini mengenai atau tema kita yaitu adalah kenali program Prolanis bagi peserta BPJS Kesehatan. Nah, tentunya kita akan membahas apa itu Prolanis, kemudian siapakah pesertanya, dan kemudian bagaimana mekanismenya, dan kemudian penyakit apa saja yang masuk dalam kategori program ini. Dan kemudian bagaimana langkah pelaksanaannya tentunya kita akan bahas bersama dokter di kesempatan ini. Dan tentunya bagi Anda nanti yang ingin bertanya, silakan di 06179442282. Baik, Dok, pembahasan kita mengenai kenali program Prolanis bagi peserta BPJS Kesehatan. Nah, mungkin para pemirsa yang ada di rumah perlu tahu mengenai program ini. Nah, kira-kira, Dok, tentunya kita dari pengenalan, Dok, ya. Dari pengenalan apa itu Prolanis, dan langsung saja kita akan serahkan kepada Dr. Rafki Yanwar. Baik, silakan, Dok. Ya, terima kasih teman-teman Salam TV, pemirsa Salam TV yang sudah menyaksikan Bincang Sehat kita rutin ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat satu topik yang sebenarnya kalau dilihat sulit ya diterjemahkannya kan, Mas Fatur ya. Iya, betul. Apalah Prolanis itu? Kalau BPJS Kesehatan pasti udah secara familiar. Umum udah tahu ya gitu ya. Jadi siapa yang nggak punya BPJS Kesehatan sekarang ya? Saya rasa semua wajib punya. Baik itu pekerja yang menerima upah atau pekerja yang tidak menerima upah atau masyarakat kecil atau yang kurang mampu sekalipun mereka punya JKN KIS ya, dan itu sama kedudukannya, kartu BPJS Kesehatan itu sama. Jadi dalam BPJS Kesehatan itu ternyata ada sebuah program yang sangat baik gitu, yang sangat bagus, yang namanya itu Prolanis gitu. Apa itu Prolanis? Prolanis ini sebenarnya kepanjangan dari program pelayanan penyakit kronis, Bapak Ibu. Jadi suatu sistem pelayanan kesehatan yang pendekatannya itu melibatkan tiga hal ya, tiga aspek, yaitu peserta BPJS Kesehatan sendiri, kemudian fasilitas kesehatan ini dalam arti klinik, puskesmas, dan rumah sakit, serta BPJS Kesehatan itu sendiri ya, untuk memelihara kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis. Kita sampai situ dulu ya. Kenapa? Karena dengan program ini diharapkan biaya pelayanan kesehatan itu menjadi efektif dan efisien, serta pencapaian kualitas hidup pasien itu menjadi optimal. Iya. Nah, berarti bisa dikategorikan ini adalah termasuk program khusus ya dari BPJS itu sendiri, karena ya memang ini pasiennya ini yang mempunyai penyakit kronis gitu, Dok ya. Ya, jadi ini dalam Prolanis itu nggak terlalu banyak yang difokuskan. Ya. Jadi
siapa aja yang masuk ke dalam program Prolanes itu. Itu adalah pasien-pasien atau peserta BPJS Kesehatan. Ingat ya Bapak Ibu ya, peserta BPJS Kesehatan, bukan peserta yang tidak punya BPJS Kesehatan. Nah, peserta BPJS Kesehatan yang menyandang penyakit kronis yaitu diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi. Pokoknya di situ. Kemudian kita kan juga bertanya, kenapa mesti DM dan hipertensi, dokter? Iya, kenapa yang dua ini gitu, Dok? Nggak ada penyakit-penyakit lainnya gitu? Ya, dari BPJS Kesehatan mungkin punya alasan khusus tersendiri, tapi saya coba membawakan ini dari beberapa hasil laporan di website kita ya, Kemenkes, P2PTN ya, Indian Diabetes Federation. Ternyata 2018 sudah ada pasien penderita kencing manis ya, sama aja ya, kencing manis diabetes itu sama ya. Penyakit yang mematikan ketiga di Indonesia setelah stroke dan jantung sekitar 10 juta orang. Nah, konsultan endokrin yang mengatakan ini Dokter Susi itu bilang gitu, nanti 10 tahun lagi ini akan meningkat nih, sampai 3 kali lipat nih Bapak Ibu. Kalau kita nggak melakukan program baik atau melakukan penanganan yang baik kepada rakyat Indonesia. Dan ternyata di data di International Diabetes Federation tahun 2021 sudah meningkat 2 kali lipat, 19,47 juta. Nah, nggak perlu 10 tahun gitu untuk mendapatkan pasien 10 juta lagi itu. Nah, jumlahnya sangat banyak. Terus kenapa dengan diabetes? Diabetes ini sebenarnya penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, serangan jantung, tekanan darah tinggi, sampai amputasi tubuh bagian bawah. Bayangkan berapa banyak komplikasi yang bisa diakibatkan oleh diabetes kalau tidak ditangani dengan baik. Terus ada lagi riset kesehatan dasar tahun 2018 ya, pada penderita hipertensi sudah terhitung sebanyak 63 juta lebih, yang mana 63 juta orang ini akan berpotensi mengalami kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Jadi komplikasinya sangat mengkhawatirkan sekali. Mungkin sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Iya, baik. Mengapa fokus ke penyakit ini diangkat dalam program Prolanes? Baik, Masya Allah. Menarik juga nih Dok tentang kenapa yang dipilih penyakit diabetes mellitus, dan juga mungkin ini bisa jadi bahan untuk kita bahas di program Bincang Sehat mengenai diabetes ini Dok ya, karena memang tadi dalam riset juga angkanya semakin meningkat gitu Dok ya. Iya, benar sekali ya. Karena kalau tidak dilakukan penanganan yang baik, maka kita akan bersiap-siap menambah kasus diabetes ya, semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Dan bayangkan berapa banyak, mungkin saja ada saudara, famili kita yang menderita kedua penyakit ini tidak tahu gitu. Ada program ini pada BPJS Kesehatan. Iya. Iya, halo Dok. Iya, halo. Nah, tentunya nih Dok, dua penyakit ini ya, diabetes dan juga hipertensi. Dan hipertensi sendiri Dok, apakah ini karena berkaitan juga dengan penyakit diabetes atau seperti apa nih Dok? Iya, pasien diabetes bisa saja menderita hipertensi juga ya. Keduanya bisa didapati pada pasien sehari-hari. Bisa aja dia diabetes dan juga hipertensi, atau dia cuma hipertensi aja dan dia diabetes. Apakah bisa penderita diabetes alami hipertensi di kemudian hari? Bisa. Karena terdapat kerusakan ini pada pembuluh darah, terutama pada ginjal kita tadi kalau kita menderita diabetes. Nah, ini akan bisa berpotensi menghasilkan penyakit baru, hipertensi. Nah, yang perlu kita ketahui adalah dari cerita kita yang cukup horor tadi ya, karena kita bilang banyak sekali kematian atau banyak sekali
penderitanya. Orang tidak begitu tahu gitu, ada program ini dalam BPJS Kesehatan. Iya. Jadi bagaimana saya tahu kalau saya ini seorang penderita diabetes atau hipertensi? Iya. Ya, pasti orang akan bertanya kan. Ya, yang pertama Bapak Ibu pakailah JKN KIS atau BPJS Kesehatannya untuk berobat di klinik tempat Bapak Ibu terdaftar gitu ya. Dalam hal ini puskesmas atau klinik ya yang menjadi provider resmi kesehatan ya. Pada saat ibu diperiksa, kalau nanti pas dicek gula darah ibu atau bapak pada saat tidak berpuasa atau gula darah lebih dari 200 dan dalam beberapa literatur sampai 2 kali pengukuran di waktu yang berbeda, kemungkinan bapak ibu seorang penderita diabetes mellitus. Terus gimana kalau kita tahu kita itu hipertensi, dokter? Pada saat 3 kali pengukuran atau 2 kali pengukuran yang beda di waktunya, didapati tekanan darah 140/90, ya lebih dari 140/90, Anda sudah dinyatakan hipertensi. Iya. Ini tolong digarisbawahi satu bentuk kewaspadaan yang harus kita jalani dari sejak awal. Jangan tunggu sampai komplikasi baru kita sibuk pergi ke fasilitas kesehatan. Dan program Prolanis ini diharapkan bisa menghandle buah penyakit ini. Ada klinik-klinik tempat ibu berobat. Nah ini dok, ketika seseorang sudah mendaftar di BPJS gitu dok, kemudian akhirnya qadarullah atau ada anggota keluarganya yang menderita penyakit diabetes dan juga hipertensi gitu dok. Nah setelah mengenal ini, apakah harus langsung diarahkan ke dalam program ini atau bagaimana nih dok sebaiknya gitu? Ya, jadi perlu kita ketahui bersama teman-teman kalau ini. Ada yang namanya screening ya. Screening itu sekarang sudah ada yang online, ada yang offline, ada yang langsung konsultasi ke kliniknya ya. Dimanapun konsultasi ya. Jadi harus di screening dulu. Kita dapati dulu pasiennya. Oh, Bapak Ibu ternyata menderita diabetes. Oh, Bapak Ibu ternyata menderita hipertensi. Nah, fasilitas kesehatan tingkat 1 yaitu klinik atau puskesmas dalam hal ini, bila mendapatkan pasien-pasien seperti itu, akan mengecek gitu riwayat pengobatan Bapak Ibu. Kalau ternyata tidak teratur berobat, ada potensi mengalami komplikasi, maka akan segera dimasukkan ke dalam klub Prolanis gitu. Jadi Prolanis ini berupa klub juga, ada klub Prolanisnya juga di dalam klinik dan puskesmas itu tadi. Emang saya ngapain dok kalau saya udah masuk klub? Bapak akan dapat 5 hal yang sangat penting. Ya. Iya. Yang pertama, konsultasi kesehatan. Gratis Bapak Ibu. Iya. Nggak pakai bayar kalau Bapak Ibu punya kartu BPJS Kesehatan. Yang kedua, Bapak Ibu bisa dapat edukasi dan senam 2 minggu sekali oleh dokter dan tenaga kesehatan yang kompeten untuk mengurangi komplikasi atau setidaknya mendapatkan aktivitas fisik selama 2 minggu sekali. Iya. Ini sangat penting gitu, karena orang diabetes sama hipertensi ini karena suka duduk aja, betul. kurang bergerak. Iya, kurang aktivitas yang Nanti bayar dokter gratis Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, ada pemeriksaan penunjang. Bisa dicek gula darah Bapak Ibu, nggak bayar Bapak Ibu. Nggak dibayar. Ya, dan kalau ternyata diabetes mellitus kita tidak terkontrol, kita dirujuk ke rumah sakit, kita langsung ditangani sama dokter spesialis Bapak Ibu. Iya. Dan mendapatkan pelayanan obat 1 bulan. Ya, dapat obat sebulan dok. Jadi saya nggak perlu beli lagi, nggak perlu. Berapa banyak saya dapati masyarakat kita, teman-teman kita sakit hipertensi ya, iya. Sakit diabetes ya, iya. Saya habis beli obat berapa ratus ribu sekian, dan ini saya habiskan dalam waktu seminggu aja. Padahal dengan program ini ditanggung Bapak Ibu, ditanggung seumur hidup sampai Bapak Ibu terkontrol kedua penyakit tadi. Ya,
Dan yang terakhir ada pemantauan status kesehatan rutin. Ditanya-tanya sama puskesmas sama dokternya. Kalau memang program ini berjalan dengan baik ya, bagaimana keadaannya gitu. Dan wajib 1 bulan sekali kontrol. Iya. Kalau nggak kontrol, nggak hanya pasien yang diingatkan, teman-teman, tapi kliniknya juga disuruh follow up sama pasiennya. Ayo suruh datangin pasiennya ke klinik gitu, ke puskesmas. Iya, Masya Allah. Karena ini udah waktunya kontrol, nggak boleh nggak minum obat. Artinya gitu ya. klinik juga mengingatkan peserta gitu dok ya? Benar gitu. Jadi tercapailah prolanis yang baik gitu ya, tercapailah target prolanis kita. Oke, Masya Allah. Baik dok. Pembahasan kita semakin menarik nih dan tentunya nanti kita akan bahas mengenai siapa penyelenggara prolanis ini dan bagaimana langkah pelaksanaannya. Namun kita bahas setelah jeda nih dok ya. Baik, kita tahan dulu dan sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, kita tahan sejenak. Insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap di Bincang Sehat. Kosong semua diganti. Ya baik sahabat semua, kembali di Bincang Sehat dan tentunya bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 06179 44282. Baik, masih bersama Dr. Rafki. Baik dok, kita kembali terhubung dok. Iya dok. Iya, kita masih membahas mengenai Prolanis ya, program dari BPJS Kesehatan, dan tentunya kita sudah banyak tahu ya mengenai siapakah pesertanya dan apakah itu programnya, kemudian juga bagaimana bentuk pelaksanaannya. Nah sekarang dok, siapa saja nih dok yang menyelenggarakan program Prolanis ini nih dok? Ya, jadi yang pertama tadi harus terdaftar di BPJS Kesehatan ya. Jadi kalau ada kartu JKN KIS-nya atau dapat fasilitas BPJS Kesehatan dari perusahaannya atau punya BPJS Kesehatan yang dibayar mandiri tiap bulan, ini kalau memang sudah terdaftar resmi dan memang memiliki kedua penyakit tadi, diabetes dan hipertensi, itu bisa mendapatkan pelayanan Prolanis. Kemudian penyelenggaranya tentu BPJS Kesehatan ya, yang bekerja sama dengan provider resmi ya. Jadi tidak semua memang klinik dan rumah sakit itu kerjasama dengan BPJS ya, Pak Fatur ya. Ada juga yang tidak kerjasama. Ya. Berarti harus intinya kita harus tanya juga nih dok ya, ketika ingin periksa apakah ada gitu ya. Benar sekali. Jadi harus tanya dulu. Kalau puskesmas wajib ya, karena kan puskesmas itu melayani pasien-pasien JKN KIS ya. Kesehatan masyarakat ya. Ya benar, pasti otomatis mereka punya lah klub Prolanis ya. Nah, jadi baik BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, klinik dan puskesmas serta rumah sakit yang provider resmi itu adalah penyelenggara dari Prolanis gitu. Klub Prolanis ini akan dibentuk di klinik dan puskesmas gitu. Di klub Prolanis Nursifa misalnya harus ada sebagai wadah untuk mempertemukan atau sebagai sarana bagi pasien-pasien DM dan hipertensi. Iya. Di klinik Nursifa sendiri gimana dok? Sudah adakah pasien yang termasuk kategori ini nih dok? Ya alhamdulillah sudah ya. Kita mencari screening tadi ya. Tentu kita screening dulu, tanya-tanya, konsultasinya langsung ke klinik, konsultasi online. Jadi sekarang tuh bisa konsultasi online loh dari mobile JKN itu. Bisa kita download dari Play Store malah. Kalau kita jawabnya memang realistis dan terjaring diabetes atau hipertensi, langsung terinfokan ke klinik itu untuk siap-siap masuk ke Prolanis.
Tapi tentunya harus jumpa dokter dulu kan. Ya. Nah, kurang lebih harus terjaring dulu lah. Mana nih pasien DM dan hipertensi yang mau masuk Prolanis gitu ya. Kemudian nanti masukkan ke aplikasi. Nah, jarang sekali kita ketemu pasien-pasien Prolanis itu awalnya adalah orang-orang yang sakitnya tuh gula darah sama tensinya itu terkontrol. Rata-rata itu sangat kacau gitu. Gula darahnya di atas 300. Dia ada komplikasi pula ya, matanya udah mulai kabur gitu ya. Bayangkan kalau itu jadi terkena sama saudara kita, kasihan sekali. Ya, saya pun tiba gitu kalau pasien itu udah mengalami komplikasi ya. Dan kalau hipertensi lebih mengerikan lagi gitu, tiba-tiba tensi 200. Bapak Ibu kok gak ada gejalanya ya? Biasa-biasa aja, padahal itu sangat mengerikan. Kalau kita membiasakan diri kita dengan tensi sewaktu-waktu ada lonjakan dan terjadi lonjakan pembuluh darah di otak, bisa jadi pecah pembuluh otaknya dan jadi stroke, perdarahan. Pasiennya bisa nggak sadar itu. Padahal sebenarnya walaupun dia merasa tidak apa-apa, kadang-kadang dia masih merasa sakit kepala, capek. Setelah diperiksa lebih teliti ternyata dia hipertensi. Jadi kita dapati dulu pasien-pasien ini. Dia kita masukkan, baru nanti tim medis kita yang bergerak. Ya. Jadi kelima layanan tadi yang sudah kita katakan tadi akan diberikan secara gratis sama pasien kita. Dan yang paling penting sekali, mereka mendapatkan obat tiap bulan. Iya. Nggak usah beli ataupun tidak usah berobat ke tempat lain. Bahkan insulin saja Bapak Ibu bisa dapat kalau memang Ya, kemudian nih dok, bagaimana di sini kan dijelaskan juga mengenai langkah pelaksanaan dari program Prolanis ini nih dok. Mungkin bisa dijelaskan nih dok. Ya kurang lebih seperti yang kita jelasin tadi ya, terjaring dulu pasien-pasiennya, kemudian sudah terjaring dia masukkan ke aplikasi kliniknya, kemudian dibuatlah klub Prolanis klinik itu atau puskesmas itu. Kemudian biasa dirujuk ya sekali ke spesialis, ke rumah sakit untuk konsultasi karena IDF sama hipertensi. Kemudian disusunlah rencana perawatan, dapat obat setiap bulan, dapat pemeriksaan gula darah, HbA1c. Ya, HbA1c ini penting nih untuk di pasien-pasien DM kita. Kemudian ada kimia darah, pokoknya sesuai kebutuhan pasien itu. Kemudian dilakukan evaluasi status kesehatan itu minimal 1 kali sebulan. Nah, kalau sudah mulai terkontrol nih, nggak pun sampai sebulan, biasanya akan dilakukan PRB, layanan rujuk balik ya, ke puskesmas atau klinik. Nah nanti Bapak Ibu nggak ke rumah sakit lagi untuk ambil obatnya, ya klinik nanti yang akan berikan obat sebulan itu tiap bulan sama Bapak Ibu. Jadi nggak ada cerita putus obat sama Bapak Ibu. Gitu. Akan dilanjut terus minum obatnya sama. Terus di tiap bulan kita cek lagi gula darahnya. Berapa nih gula darahnya? Gitu. Nah, inilah bentuk pedulian BPJS Kesehatan dalam program Klub Prolanis ini. Iya. Mungkin itu ya Mas Fatur ya. Masya Allah. Nah jadi dok mengenai tadi ada PRB istilahnya, pelayanan rujuk balik, yang itu adalah merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab gitu dok. Nah ini alurnya seperti apa nih dok, kalau bisa dijelaskan nih dok? Ya, mungkin saya tadi seperti yang saya jelasin, itu pasiennya dirujuk ke rumah sakit, habis itu nanti diketemukan sama dokter spesialis penyakit dalam, ya. Dia nanti akan diberi terapi sesuai kebutuhan, apakah pasiennya masih bisa minum obat tablet atau cuma dapat insulin atau obat hipertensinya harus yang 2 macam, ya. Nanti dikasih resep sama mereka, dia nanti diteruskan ke klinik atau puskesmas yang menangani selanjutnya. Jadi dirujuk balik lagi ke klinik tempat Bapak Ibu biasa berobat, gitu. Jadi nggak perlu ke rumah sakit lagi. Iya Masya. Tapi dok, programnya Masya Allah setelah dijelaskan ternyata luar biasa ya pelayanannya. Bahkan tadi kalau misalkan si pasiennya lupa
sudah waktunya untuk periksa, bahkan di sini kan klinik harus mengingatkan gitu dok ya. Nah kemudian bagaimana dengan ini nih dok, maksudnya banyak di masyarakat ini stigma-stigma yang tidak enak lah gitu dok dengan adanya program BPJS, kemudian ketika dia membutuhkan pelayanan kesehatan seperti kurang pelayanan atau pelayanan tidak baik sehingga mereka merasa tidak puas gitu dok. Nah apakah kesalahannya ini dari yang melaksanakannya atau bagaimana nih dok? Ini menilai dari stigma masyarakat ini nih dok. Iya, itu salah satu cerita yang lain juga ya di dalam satu pelayanan bentuk BPJS Kesehatan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui kita terus berbenah ya untuk melayani dengan baik, melayani dengan sebaik-baiknya, tingkatkan profesionalisme sama etika. Ya. Etika baik sebagai dokter dan juga etika sebagai pasien kita Bapak. Mungkin kalau merasa tidak puas pasti ada PIC klinik itu. Bisa Bapak Ibu ceritakan kekurangan. Maunya saya seperti itu. Ya, semua itu bisa dicari solusinya Bapak Ibu. Dan kalau memang itu biasanya fatal sekali, bahkan bisa dilaporkan ke PIC Kesehatan Pusat. Ya. Nah, kalau dari segi pasiennya pun banyak juga Mas Fatur ya. Iya. Perlu diketahui juga ini Bapak Ibu, pasien ini adalah menderita DM sama hipertensinya berat, nggak mau kontrol, nggak mau teratur berobat, nggak mau ikuti edukasinya, nggak mau senam-senam, ya. Padahal ini penting gitu loh, dan ini gratis kan, tidak ada dipungut biaya. Gitu. Iya. Bahkan beberapa klinik saking euforianya sangat berlebihan, dia menyambut mereka tuh dengan senang hati, gitu ya. Sudah seperti keluarga lah perolahan di sini dalam klinik puskesmas. Jadi nggak boleh nggak berobat gitu ya. Kadang masih memilih jalur lain berobat. Ingatkan obat. Jadi kalaulah memang merasa tidak puas, masih ada tempat kita mengadu biasanya ya. PIC itu wajib ada di fasilitas kesehatan ya. Baik puskesmas atau kasat in charge untuk tempat pengaduan nih. Nggak puas lagi Bapak Ibu bisa ke pusat, tapi yang realistis Bapak Ibu ya. Karena memang di medis kita ini kan ya masih berbenah juga, masih terus menyempurnakan ya. Kita tentu akan berupaya yang terbaik buat pasien-pasien kita. Iya baik, Masya Allah. Oke dok, masih ada pembahasan dan juga ada pertanyaan mengenai program ini, namun kita harus tahan kembali nih dok. Baik sahabat semua, dimanapun Anda berada kita harus jeda dan jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah dimanapun Anda berada, kembali di Bincang Sehat. Baik, kita sudah membahas jauh mengenai program Prolanis ya, dan tentunya sahabat semua mudah-mudahan ini tercerahkan dalam acara ini. Dan dok, mungkin sebagai penutup nih dok, kesimpulan dan juga pesan bagi masyarakat kita ya mengenai program, terus ini program dari BPJS Kesehatan nih dok, bagaimana? Silakan nih dok. Ya terima kasih pemirsa Salam TV, teman-teman Salam TV yang Radio Salam, keluarga Setaya Sunnah yang mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Intinya program ini mengingatkan kita kembali minimal sama keluarga kita ya. Apabila ada yang sakit kecil atau hipertensi, bawalah dengan memakai kartu BPJS Kesehatan. Berdiskusilah dengan dokter, ya, dengan perawat. Ya, ini orang tua saya gula darahnya tidak terkontrol, tensinya tidak terkontrol.
mungkin awalnya keras kepala tidak mau minum obat, tolong dibantu edukasi. Sekarang dengan pelayanan yang cukup mumpuni dan paripurna, saya rasa dari setiap fasilitas kesehatan, ini sebuah kewajiban untuk memberikan edukasi. Jadi pastikan dapat obat dulu Bapak Ibu, obat medis yang harus Bapak Ibu minum untuk mencapai target yang terkendali, ya, baik gula darahnya sama tekanan darahnya. Ini kita akan bahas lagi bagaimana dia sakit kencing kencing manis ini bagaimana sih yang terkendalinya, atau hipertensi bagaimana yang terkendalinya, kita akan bahas debatnya. Tapi jangan malu-malu untuk berobat. Kalau tidak puas, laporkan kepada PSI. Kalau nggak puas lagi, bisa diskusi sama BPJS Kesehatan. Kalau nggak puas, bagi beberapa peserta malah bisa melakukan perpindahan, ya tentunya memang harus dengan prosedur yang sesuai, ya prosedur pindah vaskes yang sesuai, tidak boleh dipindah-pindahkan oleh orang lain atas keinginan sendiri. Jadi ini adalah salah satu bentuk layanan yang Bapak Ibu bisa dapatkan untuk keluarganya, ya bagi kita dari hipertensi. Jadi pasien-pasien itu harus lincah Bapak Ibu, harus rajin konsultasi, harus ingat minum obat, ya ingat pada prolanis obat ditanggung sebulan, dan tiap bulan ditanggung. Jadi tidak ada istilahnya ibu Bapak Ibu beli obat, kalau nanti dalam beberapa bulan tidak cocok, kita rujuk kembali ke rumah sakit. Bapak Ibu bisa ketemu sama spesialis penyakit dalam. Ya, tidak hanya itu saja, bisa dapat edukasi, senam kesehatan di kliniknya atau puskesmasnya. Kemudian antusias, ya harus antusias, tidak boleh malas. Tapi boleh nggak saya herbal dokter? Ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja. Tapi diskusikanlah dengan dokter keluarga Anda, gitu ya, dokter setempat Anda, ya. Apakah ini memang membantu saya sebagai seorang pasien diabetes atau hipertensi untuk bisa terkontrol sakit saya ini? Jangan sampai tunggu nanti ada komplikasi hanya gara-gara hipertensi, Bapak Ibu bakal cuci darah, ya. Bayangkan kita hipertensi dengan tahun ke depan, tidak rajin minum obat, bisa memicu kerusakan ginjal yang sangat masif, gitu. Jadi cuci darah pasien. Kalau diabetesnya tidak terkontrol, ada yang sampai amputasi kakinya, tangan. Nah, kita sangat menghindari ini. Jadi, mari masuk ke dalam klub prolanis, ya. Masuk ke dalam klub prolanis agar kita bisa diingatkan terus setiap bulannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Itu aja Malik, Mas Fatur. Iya baik, Masya Allah, terima kasih atas penjelasannya, mudah-mudahan dapat tercerahkan untuk kita semua. Baik dok, terima kasih dok, dan mudah-mudahan di minggu depan kita dapat kembali bertemu dan tentunya kita membahas mengenai permasalahan-permasalahan kesehatan lainnya. Ya baik sahabat semua, alhamdulillah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita juga bisa kembali di minggu depan di acara Bincang Sehat. Dan akhir kata saya Fatur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.